Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faqad qila arba'atun la ya'nafus syarifu minhunna wa in kana amiron. Dikatakan Hadratul Syekh ngutip pendapat ada 4 yang tidak akan disepelekan oleh orang mulia, walaupun orang mulia itu pejabat. Meskipun pejabat, kalau dia memang orang mulia pasti tidak meremehkan 4 hal ini. Yang pertama, qiyamuhu min majlisihi li abih, berdirinya seseorang untuk menghormati orang tuanya, penghormatan terhadap orang tua. Wa khidmatuhu li alimin yata'allamu min, berkhidmah kepada orang alim yang telah mengajar, yang telah mengajarinya atau ia belajar kepadanya. Wassu'alu amma la ya'lam, dan pertanyaan terhadap apa yang dia belum ketahui. Jika belum tahu maka dia tanya, tidak meremehkan, ya sudahlah, nggak usah tahu, nggak apa-apa. Wa khidmatuhu li dhaifihi, dan berkhidmah melayani terhadap tamu, pelayanan terhadap tamu. Itu tanda-tanda orang mulia. Kembali kepada qiyamuhu min majlisihi li abi, jadi menghormati kedua orang tua. Ini ada cerita berdirinya pesantren mahasiswa Najah ini ya. Ini kaitannya dengan qiyamuhu min majlisihi li abi wa khidmatuhu li alimin yata'allamu min. Jadi saat bapak saya itu sakit, ya, sakit keras, ini dibawa ke mana, rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Itu sudah tidak sanggup, kemudian dibawa pulang. Nah, lalu ini satu sore, saya ini kan setiap harinya itu di pondok, tapi pulang kalau pagi, kecuali malam Jumat karena ngajinya libur, ngaji libur. Meski libur, saya juga tidak tidur di rumah semenjak kelas 4 madrasah ibtidaiyah. Kelas 4 SD itu tidurnya kalau nggak di musola, di masjid ya, dan selalu bawa buku. Itu ciri khas saya semenjak kecil. Jadi kalau berangkat ke masjid itu mesti bawa buku, ya, ke musola bawa buku. Yang lain-lainnya ngobrol ini saja gitu. Saya kalau selesai ngobrol atau guyon sama kawan terus baca buku sebelum tidur. Nah, saat bangun tidur baca buku lagi, ya, baca buku lagi gitu. Jadi ini senang baca buku semenjak kecil, ya, senang. Nah, waktu Kamis sore kira-kira menjelang
maghrib ya jam 5-an gitu pulang, nanti malam libur jadi ininya pulang ya pulang. Biasanya kalau malam Jumat kan juga ada sholawatan di masjid, tibaan istilahnya kita ya, atau giliran dari satu tempat ke tempat lain. Saya mesti rajin itu, kalau ada khataman mesti saya rajin ikut khataman Quran. Kalau ada sholawatan juga gitu, ikut aktif sholawatan. Nah ini menjelang maghrib saya masuk rumah, bapak saya tiduran di bangku, namanya bangku itu ini kursi dan ada sendeannya tapi panjang ya gitu. Waktu itu sendirian, ini simbok saya, kakak Mbak Yu saya itu di belakang. Nah, saya masuk gini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan terus manggil saya, Cong, ini Cong. Kalau manggil anak masih kecil atau dianggap anak lah ya, anak-anak itu manggilnya Cong. Jangan dimaknai orang Jawa Tengah ya, Pantura juga gitu Cung. Mbah Kiai Ali Maksum Kerap Kiai kalau manggil Cung, santri-santri dipanggil Cung ya, ini Cung ya, suruh duduk lungguh gini kayane iki pakmu iki wis ora suwe maneh. Saya ini langsung sar gitu rasanya nih ya. Rasane iki pakmu iki ora suwe maneh iku nunggoni awakmu. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa komen, ya sudah mendengarkan aja ya. Tak pesen loro iling-iling ki ya, pesenku loro iki wasiat. Siji, dadi wong urip iku sing jujur. Jadi dadi wong urip sing jujur. Jadilah orang jujur. Sebab wong jujur kuwi ora bakal kaliren. Ini redaksinya ya. Waktu itu. Dadi wong jujur sebab wong jujur iku ora bakal kaliren. Nek ana wong jujur kok repot, miskin, utawa lagi nandang kesusahan, mesti ana wong sing bakal nulung. Mesti ana wong kang bakal nulung. Ya kalau Indonesianya, jadilah orang jujur. Sebab orang yang jujur itu tidak bakal kelaparan. Orang yang jujur itu tidak bakal kelaparan, tidak akan kelaparan. Jika kau mengalami kesulitan atau ada sesuatu yang membahayakan, pasti akan ada yang datang untuk menolongnya. Jangan khawatir, intinya ya, jangan khawatir. Jujur ini dipegang. Ya saya mendengarkan aja sambil ini mendretes mata air mata saya itu. Aduh ya Allah, aku berarti akan jadi anak yatim. Ya. Jadi kelas 1 naik kelas 2 Madrasah Sanawiyah tahun 83. Kuwi rong lahir ya. Aku ya cilik kok kuwi. Jadi tahun 83. Nah, terus sing nomor loro, belajar terus sundul langit. Belajar terus sundul langit.
Waktu itu ditambahi kata-kata ini donyane bapakmu iki sih ono, belajar terus. Ada tambahan itu. Tapi intinya belajar terus sundul langit. Belajarlah setinggi langit. Nah, ini ya. Belajarlah setinggi langit. Nah, belajar terus sundul langit itu, waktu itu terjemahan saya macam-macam. Yang pertama ya belajar terus, jangan sampai berhenti belajar. Yang kedua, belajar nang pondok langitan. Karena ini orang di tempat saya itu banyak yang mondok di langitan. Pondok langitan di bawah asuhan Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan ini dan Kiai Ahmad Marzuki itu ini terkenal pondok besar, puluhan ribu santrinya, dan jadi kebanggaan kalau bisa mondok di situ. Ya, jadi wasiatnya dua itu. Nah, jujur itu ya, jujur. Jadi wong urip sing jujur itu tidak nipu kepada diri sendiri maupun orang lain. Nipu diri sendiri itu gimana? Kita itu kan sering kali nipu terhadap diri sendiri. Kayak gitu. Misalnya ya ditanya, ngopo kok jamaah subuh kok terlambat? Ini tadi niku kamar mandinya penuh. Loh, jam 3 mau masih penuh. Ketiduran. Oh, ya. Jadi aslinya jane ini ngerti, tapi apologi, ngerti tapi apologi, menipu diri sendiri, tidak jujur. Kita sudah tahu sebenarnya, iya, nek wis bengi jam-jam 10 turu, ben go iso tangi bengi. Tapi ya ora turu. Ngobrol. Nah, nanti kalau ada kelemahan, lalu yang disalahkan ini yang lain. Ya, yang lain, menyalahkan yang lain. Misalnya nggak datang kuliah, kenapa kok nggak datang? Kok nggak mengikuti? Ya karena hujan. Lagi ini kalau ini mau belanja hujan-hujan kok berangkat? Ayo. Kenapa kok nggak jamaah? Ini lagi pusing. Lah wingi jarine pusing kok nonton video YouTube. Ayo. Itu kan nggak jujur namanya. Jadi kalau sama-sama pusing nonton video sampai bablasan bengi ora apa-apa, tapi jamaah apa-apa. Loh. Bal-balan ora apa-apa, jamaah apa-apa. Itu tidak jujur. Ya, tidak jujur terhadap diri sendiri. Wis ngerti. Udah tahu. Ya. Jadi orang alim itu harus sudah tahu sedang melakukan apa, posisinya bagaimana, alasannya apa. Apa nggak boleh orang tidak jamaah? Boleh. Apa tidak boleh orang lihat film? Boleh. Tapi orang alim itu, orang yang punya ilmu, itu mendasari apa yang dia pilih itu sesuai dengan
keilmuan, ada dasarnya. Kok sampean nggak tahu atau jarang sholat ba'diyah atau qobliyah? Nah itu ada ininya, ada dasarnya. Ini. Jadi orang lakoni wae kudu ana alasane. Itu jujur berarti. Alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ngono. Nggih. Secara keilmuan. Ngantuk ki lho kok ana alasane. Ngantuke wong alim ki, wong jujur ki ana alasane. Kok ngantuk to, Kang? Iya. Iki mbuh iki kurang gizi apa aku ya? Rasane iki kaya niki lemes. Mataku ki apa kudu dicengkal karo ini ya, korek api ya. Kudu merem. Itu jujur. Jadi memang ada kelemahan ini sistemik di dalam dirinya ini. Kalau gitu lalu gimana? Orang yang jujur itu mengakui ada kelemahannya, lalu berusaha untuk menyelesaikannya. Itu jujur jenenge. Tapi kalau ngantukan kok terusan itu menikmati ketidakjujur. Wong ada problem kok rumangsane orang duwe problem. Kayak ada orang punya kebiasaan ini apa, nyetel musik keras-keras. Wah, jadi nyetel dudeng, jazz. Oh, jadi tangga-tangga gue ini terganggu dengan musik itu, terganggu. Tapi dia ini tidak merasa ganggu. Lah itu penyakit ini. Lah wong ganggu kok merasa tidak ganggu. Ya, itu tidak jujur dengan diri sendiri. Apa yang bersangkutan enggak tahu. Tahu wong sama-sama punya telinga. Kecuali yang nyetel musikiku budek. Sak keluarga budek kabeh. Nah, itu jujur kabeh berarti. Lah wong budek. Jadi ini volume sampai 90 memecahkan telinga bagi orang lain, tapi bagi dia lagi krungu sriwing-sriwing. Musiknya kok sriwing-sriwing ya? Iya ya Pak. Ini lele enak. Iya ya. Wong budek kabeh sak keluarga. Nah, itu jenenge jujur. Tapi kok nek kupinge waras, ya sehat, kok memperlakukan ini apa tipnya atau soundnya sedemikian ini, itu jenenge tidak jujur. Jadi panjang ini penjelasannya. Itu jujur. Nanti jujur terhadap sendiri ini caranya antara lain ya memasukkan nilai-nilai Asmaul Husna. Bagaimana diri kita ini bisa menjadi manusia yang paripurna, menuju kesempurnaan, menuju meskipun tidak pernah diraih kesempurnaan yang sebenarnya sebagaimana Kanjeng Nabi, tapi terus usaha menuju kesempurnaan. Jujur. Orang yang merasa sudah alim ya juga tidak jujur. Wah, gue pinter kok ngaji. Loh, serah jujur maning gue. Loh, aku wong pinter kok musyawarah. Loh, ora jujur nih. Loh, aku ki pejabat ya. Aku sing tanda tangan rampung kabeh manut aku. Lah, ora jujur maning. Wong Gusti Allah ngongkon musyawarah. Otak 2 orang lebih baik daripada seorang. Otak 3 orang, pikiran 3 orang lebih baik daripada 1-2 orang. Dan seterusnya. Makanya butuh musyawarah, mbok ada yang kelewat. Orang tua bapak ya gitu musyawarah sama anaknya. Walah cah cilik ngapa? Manut kudu manut. Lah wi
otoriter, ora jujur, tidak jujur. Jadi pesan bapak saya itu tak pikir-pikir, dadi wong urip sing jujur, wong jujur ora bakal kaliren tuh. Waduh, iya ya. Terus belajar terus sundul langit, belajar terus sundul langit. Jadi saya itu kalau ini kok males belajar itu sering kali nangis. Kenapa? Karena ingat toh bapak saya itu. Yo, ini kalau saya kok males kayak gini, bapak saya di alam barzakh gimana ya? Apa ya orang mikir lagi? Wong wis dikandani kok kon belajar terus kok ya malah turu. Wah, kok malah turu? Lu malah dolanan. Lu. Malah jawil-jawilan karo kancane. Oh, diulangi kok. Ini pikirannya tuh kayak gitu. Jadi ini kayak dikontrol oleh nasihat atau wasiat orang tua. Belajar terus sundul langit. Makanya waktu selesai sekolah madrasah aliyah, saya itu dapat PMDK. PMDK itu ya ini apa, diterima tanpa tes di IAIN Sunan Ampel. IAIN Sunan Ampel tanpa tes diterima karena kebetulan nilai saya bagus ya. Satu angkatan itu saya nilai ranking 1 di Jombang itu. Kita pikir-pikir ini waktu itu saya sudah survei ke Malang sana. Tapi kalau di Malang kok banyak orang Lamongan, wong desa kumpul wong Lamongan maning wong Lamongan, Bangladesh, bangsane Lamongan desa, kumpul, masya Allah, pirang-pirang Lamongan. Wong dulu itu sampai di poyoi gini, IAIN Surabaya gantian IAIN Lamongan. Dari rektornya, dekan-dekannya, mahasiswanya Lamongan kabeh, rombongan. Tahun-tahun itu loh ya, Pak Marsekan Fatawi ini ya rektor. Nah kemudian wah ini ke Jogja, ya ke Jogja. Saya pamitan sama simbok saya itu, ini mau kuliah di Jogja, mondok nyambi kerja, lo telu loh. Ini pingin apa? Pingin belajar terus sundul langit mau. Kenapa tuh? Saya itu nggak tega. Saya itu orangnya nggak tega sama ini apa ibu itu. Jadi saya itu pantangan, jangan sampai simbok saya ini meneteskan air mata. Siapapun yang membuat dia sedih, langsung tak parani. Siapapun, wis. Kok mulih ngono iki? Mbok kok ini kayak sedih. Iya kae Mbak Yumu kae iku. Langsung tak parani. Langsung tak parani. Sedulur kandung apa sedulur ipar langsung tak parani. Wis jenderal petak tak adepi. Siapapun yang mengganggu ibu saya ya, sampai dia sedih tak adepi. Apa meneh nek mung sedulure mung iku nek. Jadi saya itu nggak bisa, karenanya saya itu nggak bisa meminta uang sama ibu saya itu, seperti yang sering saya ceritakan. Jadi saya hanya cerita kalau ini minta kiriman itu, tidak minta uangnya gitu. Ya karenanya waktu pamitan untuk kuliah itu juga gitu. Jadi kuliah ya mondok nyambi kuliah nyambi ini nyambut gawe. Yang penting saya bisa kuliah. Saya punya keyakinan seperti halnya yang diwasiatkan sama bapak saya itu. Nek aku jujur, kerja keras, belajar sungguh-sungguh, pasti ora bakal kaliren. Wes, pasti ora bakal kaliren. Aku kok nek nang Jogja kok kemudian ini ora iso mati rapopo. Enggak apa-apa.
berangkat nang Jogja untuk ngilmu. Alhamdulillah kono-kono ki ra iso mati ya wis bismillah. Ini semangat iki tenanan ya, tenanan. Gitu. Waktu itu belum ada informasi beasiswa itu kayak sekarang ada macam-macam. Ada, pokoknya berangkat. Gawa tas, turu nang masjid, bantalan tas. Orang ngerti ini jujuk nang ini siapa. Direkomendasi sama Kiai Aziz, Abdul Aziz Masyuri, kiai saya di Jombang itu, untuk ketemu Pak Fajrul Falah. Tapi rumahnya mana? Samirono, perumahan Samirono baru itu mana ya? Ya nggak ngerti, Jogja negara mana saya juga belum tahu waktu itu. Tapi kakak-kakak kelas saya itu ini ke Jogja. Ya, jadi semangat. Belajar terus sundul langit. Wis pokoknya semangat belajar. Alhamdulillah ya, Gusti Allah memberikan ini rahmatnya. Ya di Jogja dapat beasiswa Super Semar 4 tahun. Ya. Kemudian ini dari beasiswa ini bisa untuk bayar sahriyah. Waktu itu ya, sahriyah pondok plus makannya itu. Makan di pondok itu untuk transportasi ya. Jadi makan, transportasi plus buku 2. Jadi saya itu setiap bulan itu minimal beli buku 2. Itu jatahnya itu dari situ dulu ya. Kalau dihitung itu gitu. Jadi ini ditambah saya ngajar privat setelah beberapa semester di sana ya, ngajar kursus di IAIN ada kursus saya ini mahasiswa yang ikut ngajar di kursus itu, yang lainnya dosen-dosen muda, yang lainnya dosen-dosen muda. Nah, kemudian ngajar ini madrasah diniyah, ngajar privat, ngajar kursus, ngajar madrasah diniyah. Jadi wakil kepala madrasah. Nah, di ngajar di madrasah diniyah ini ketemu sama ini calon istri. Jangan banter-banter nanti tidak dia dengar. Gitu. Ya, gitu. Nah, selesai lulus S1, nah, langsung saya ini diminta untuk jadi wakil direktur di Yayasan Aji Mahasiswa Al Muhsin. Waktu itu gajinya sama dengan gaji PNS tahun itu ya. Diminta. Lah kenapa kok diminta? Tadi itu saya itu memegangi jujur sama belajar terus itu. Jadi tak pegangi. Pokoknya ojo nganti nipu wong. Termasuk nipu diri sendiri. Jangan nipu diri sendiri, jangan nipu orang lain. Terus belajar terus. Apa yang belum tahu. Jadi saya kalau ditugasi ya, silahkan buat konsep. Konsep saya 4. Minimal 2, ada pilihannya. Jadi seneng itunya. Ketua yayasan itu seneng. Tolong saya dibuatkan ini. Oke Pak. Jadi saya datang itu dan cepat saya itu mesti. Orang gue suwe, GPL nggak pakai lama. Ini Pak. Alternatif 1 konsekuensinya begini, resikonya ini. Alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4. Kayak misalnya kepala madrasah kayak 6 gini ya. 6 gawe ini kurikulum yang bagus. Oh nggih Pak. Oh. Niki iki rong dina wis teko. Niki Pak, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4. Monggo ingkang niku dipun kersakaken ingkang pun. Loh. Jadi iku sing didampingi iki seneng banget. Makanya ini saya itu digandoli. Saya sudah jadi pejabat di sini aja waktu ketemu dengan
ini apa direktur dulu LKIM, saya wakilnya, dia kan mendirikan Universitas Alma-Ata. Ini Pak Rokim mau ke Jogja lagi lah, ini saya mendirikan ini perguruan tinggi. Wah, Jogja pirang-pirang Bapak. Siku sing sip ngono angel ndeleki. Wah, yang banyak lah Pak, saya sudah di Purwokerto, sudah jabat di sini, sudah sulit Pak. Ini kayaknya sudah saya tak di Purwokerto aja. Oke. Jadi belajar terus sundul langit, dadi wong urip sing jujur iki. Ini saya buktikan ini bener, ora bakal kaliren wis to. Tapi sing jujur iki mau dikongkon gawe ini konsep ini nggak suwi. Kok nggak jadi? Iya ini sibuk apa loh, mau jagongan kok sibuk jagongan. Kan ora jujur jadi nih, gimana? Gitu. Nah, ada kesempatan untuk ini apa, pendidikan pembibitan, waktu itu istilahnya pembibitan, kuliah di Kanada. Saya juga gitu, siap-siap, karena ini jadi wakil direktur, jadi saya ini orang yang ini tadi itu ngerjakan ini. Ya ini saya juga tidak jujur lagi dalam konteks uang wis di ini. Saya sudah diundang sama ketua BPIP ini ya, yang sekarang Pak Judian itu. Mas, sampean menggantikan saya di Kanada ya. Ini saya pulang, sampean ke sana. Wah, apa saya bisa Pak? Wah, ini dosen syariah. Apa bisa? Ya, saya sudah tahu sampean bisa. Kok Bapak tahu? Saya kan mahasiswa tarbiyah, sampean kan syariah, nggak pernah ketemu. Kok bisa ngerti saya dari mana? Saya sudah tahu. Nggak usah tanya dari mana. Ini belangko-belangkonya, ini persiapannya, sudah silahkan. Ini. Nah, setelah itu ternyata Pak Judian ini juga kembali lagi ke sana untuk S3. Ini mantan rektor UIN Jogja ini. S3 ke sana bahkan nggak pulang-pulang nih, lama sekali. Nah, melaksanakan tugas tadi itu, ini tes, pengumuman tes dan seterusnya ketinggalan. Nah, ini yang saya maksud tidak jujur dengan ini. Wong wis dikai kesempatan untuk bisa meneruskan ke Kanada kok ini. Saya cocok banget itu. Wah, aku kudu pergi ke luar negeri. Tatkala nggak bisa begini, ya sudahlah kalau gitu. Ini daftar jadi dosen aja, nanti biar bisa S2 beasiswa. Oh ngono. Karena saya lihat ini mahasiswa S2 waktu itu di Jogja itu, ini dosen-dosen. Yang tidak dosen ini nyaris tidak ada. Wah, ini pengen S2, terus gimana kalau biaya sendiri, wong sudah nggak punya orang tua. Karena saya kuliah semester 2 pas semester 3 ibu saya meninggal. Jadi saya pamitan terakhir itu kira-kira ya setengah tahun dari pamitan itu udah nggak lihat lagi. Karena saya pulang sudah dimakamkan. Jadi nggak tahu. Ya, nggak tahu kalau ini terakhirnya gimana. Ya, kabar-kabaran sehat. Ngerti-ngerti waktu muktamar tahun 89 ini, di tengah-tengah muktamar ibu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nyusul saya ke Jogja nggak bisa ketemu karena ini tempat santri, kamar-kamar santri itu digunakan muktamirin. Kita disuruh di tenda-tenda, saya karena ini sekretaris Ansor, saya di rumahnya ketua Ansor. Jadi nggak tahu. Diumumkan lewat pengeras suara. Ya saat diumumkan di pondok, saya di ini, saya ini pengurus Ansor yang ngurusi ini, kan ada setan-setan Ansor Banser itu. Di sini saya sedang di setan-setan sana, jaraknya agak jauh di lapangan Minggiran, jadi jauh setan-setannya itu. Nggak denger. Saat diumumkan di sana, saya di sini lah.
Kira-kira sudah 3 hari saya baru sampai rumah. 3 hari sampai rumah sudah nggak ada apa-apa, sudah sepi. Waduh, tangis-tangisan ini. Nah, jadi semangat untuk ini. Akhirnya ini apa? Oh, daftar dosen diterima karena sudah di pengumuman diterima gitu ya. Terus saya melamar ini PD. Udah ada pengumuman, belum jadi dosen saya, baru ada pengumuman. Pokoknya ini wong jujur ora bakal kalir. Wong sing ora lulus SD wae iso duwe bojo, bisa ini memberi makan nafkah, masa sing sarjana kok enggak. Ya jadi gitu aja. Nah, dapat beasiswa S2 di dalam negeri, akhirnya sesuai dengan cita-cita. Sudah nggak bisa ke luar negeri, ya sudah di dalam negeri. Dapat beasiswa, alhamdulillah beasiswa. Jadi beasiswa S1 untuk persiapan nikah, wong sudah nggak punya orang tua. Beasiswa S2, rampung S2, rumah jadi. Nah, rumah saya di Jogja itu 16 kamar atau 18 kamar. Sekarang, kalau dulu belum sampai situ. Lulus S2, diterima S3, beasiswa S3, rumah jadi, ditempati, anak ini lahir. Ini orangnya, anak yang kedua lahir. Jadi ini semangat. Jadi pesan orang tua, jadi wong urip sing jujur, belajar terus sundul langit itu ini berpengaruh pada diri saya. Yang berpengaruh, sangat berpengaruh. Makanya ini saya itu ini mengharap pada santri-santri semangati gitu ya, semangat, semangat. Lu aku anak yatim piatu ini wani kuliah, wani kuliah. Nah selain ini ngajar-ngajar tadi, saya itu jualan pakaian. Jualan pakaian itu sampai saya jadi pejabat di sini. Ya, dari mahasiswa sampai saya jadi pejabat, jadi wakil ketua STAI. Tanya sama Umi ini, bawa saya dari sana ke saya tak bawa ke Purwokerto. Ya, dari Jogja saya bawa ke Purwokerto, nggak bawa kain itu, kain-kain, bahan-bahan ini, bahan-bahan itu, semacam-macam. Tak cangking gini, tak bawa ke kampus. Ada mahasiswi yang namanya Laili sama satunya lagi lupa saya. Ini yang siap memasarkan. Nanti bagi hasil kalau misalnya badine iki 1000 ya 500-an gitu. Ngono ya. Jadi semangat. Gitu. Nah, ya. Makanya sekarang itu saya semangat kene kowe pengen ini usaha-usaha ke tak ini latih, tak latih. Ada unit usaha itu. Ya, kewirausahaan lele, alhamdulillah. Laku kan lelenya. Ini alhamdulillah juga banyak yang mati. Ayam. Semangat karena apa? Tadi itu ada najahmat dan lain-lain. Ayo gawe iku apa? Biro privat. Ono diurusi sing apik. Itu pengalaman. Ada informasi beasiswa saya suruh mengumumkan dan ini mencari informasi disampaikan pada santri saya. Ya, gitu. Kalau kaitannya dengan bagaimana kesulitannya jadi santri plus mahasiswa dan bekerja plus organisasi loh ya. Waktu saya seusia Anda itu 10 macam organisasi. 10-an. Tapi ya gue tak lakoni. Yes, dengan senang hati. Kalau kaitannya dengan ini membantu kesetia kawanan gitu ya, kalah gue karo aku.
Jadi wah karena sibuk bekerja dan wis macam-macam, paling dengan kawannya kurang akrab, udah sampai Lampung loh kemarin yang saya ceritakan, sampai Lampung loh, ke kawan ini. Jadi hidup itu bagi saya ini indah ya, kawan. Disuruh dampingi melamarkan kawan ini beberapa kali sih, ngelamar di Jakarta, di Lasem, di Cilacap, itu kesetia kawanan. Oh ya, ini ngaten nggih, dadi wong urip sing jujur. Kaya jawab ngene kok sing lanang iki lho, dadi wong urip sing nah ngono melek to. Dadi wong urip sing jujur, belajar terus sundul, belajar terus sundul langit. Nah itu yang mendasari antara lain kenapa sudah jadi dosen, sudah jabat di IAIN kok saya mendirikan pesantren An-Najah 10 tahun, 11 tahun yang lalu jalan, 11 jalan. Kenapa? Yaitu ya untuk menjaga kejujuran, bahwa saya ini harus terus belajar. Tak belajar aku ini. Belajar ini bareng, makanya nah, coba yang nggak jadi kiai ya, ini jam segini dosen ya mesti maca kitab. Ya jadi takonono survei, apa ngaji, utawane maca buku untuk kepentingan ini nanti gawe artikel, gawe apa untuk kenaikan pangkat. Ya, kenaikan pangkat itu alias enggo tambah-tambah ini gaji, tambah-tambah gaji. Tapi kalau kita ngaji gini ini di pondok ini memang pengen ngaji, yes, pengen ngaji. Ya, bariki engko terus roan, ya, tak kancani roan. Ya. Kan ngono ya, seneng kan? Wah, seneng ngaji, seneng nyambut gawe. Pokoknya ini jujur, latihan jujur. Latihan jujur. Loh, apa kaitane roan karo jujur? Loh, orang ngerti. Wis dikandani bola-bali kok. Ada kaitannya, bersih-bersih. Ini mengerjakan sesuatu dengan apa sungguh-sungguh itu kejujuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.